Sebelum kita acara webinar pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon pada posisi hikmat bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Departemen Bapak Denny Budi Hertanto MKOM. Waktu dan Zoom saya aturkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, baik teman-teman dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro maupun semua peserta seminar webinar nasional yang saya hormati. Perkenankan, yang pertama saya mewakili Ketua Departemen untuk memberikan sambutan. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa terima kasih yang banyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian, semua peserta yang telah hadir mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan oleh Departemen kami. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di masa sekarang ini memang penggunaannya sangat masif, dan kita mau nggak mau ya di era teknologi digital saat ini harus mengikuti arus ya, harus mengikuti arus, menyesuaikan, bahkan kalau bisa menjadi yang terdepan. Oleh karena itu kita mengadakan kegiatan ini ya untuk mengikuti arus yang sedang masif-masifnya sekarang di dunia kita ya. Teknologi internet yang sangat masif ini membuat kita harus banyak mempelajari hal-hal yang baru yang terkait dengan bidang-bidang kecerdasan buatan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini memberikan manfaat yang besar untuk Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih kepada panitia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Pak Denny Hertanto MKOM. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke inti materi, yaitu narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Haryanto MPD MT. Tapi sebelumnya mungkin saya akan bacakan CV beliau secara singkat ya. Beliau S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta, S2 pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, dan ada S2 dari Universitas Negeri Gajah Mada Yogyakarta, dan S3 beliau dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau sehari-hari di Departemen Elektro mengajar yaitu terkait dengan kecerdasan buatan, dan tema hari ini sangat cocok dengan yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu terkait dengan implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bidang asesmen. Pada Bapak Dr. Insinyur Haryanto MPD MT saya haturkan.
Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih untuk panitia dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro yang sudah memfasilitasi untuk penyelenggaraan webinar ini. Tema yang cukup menantang tentang artificial intelligence yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, Sekretaris Jurusan, dalam hal ini yang mewakili dari departemen. Dan terima kasih juga untuk semuanya peserta yang sudah gabung ke dalam ruang Zoom ini. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan ini mewakili dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro berkiprah untuk khususnya di dunia pendidikan khususnya, dan lebih luas lagi tentu saja tidak hanya di dunia pendidikan, yaitu sumbangsih dari kami tentang bagaimana peran-peran dari AI yang mulai digaungkan sejak 2017 dan sekarang semakin tidak bisa ditolak-tolak lagi. Karena nanti ada banyak hal yang perlu kita hadapi, itu sebagai sesuatu tantangan sekaligus peluang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Zoom ini untuk webinar yang berkaitan dengan AI, khususnya untuk dunia pendidikan. Dan untuk itu perkenankan saya share untuk materinya. Nanti panitia barangkali bisa, kalau nanti dikirimkan PPT-nya ini kepada peserta. Nanti kita bagikan, Pak. Ya, dan syukur-syukur kalau nanti barangkali setiap kegiatan dari webinar ini ada suatu... Sepertinya ada kendala dari narasumber. Baik, mohon maaf, saya berarti yang videonya Silahkan. saya off-kan dulu saja. Saya coba share lagi. Semoga lancar. Oke, sudah kelihatan Bapak. Tinggal di full screen mawon di slide-nya. Ya, oke. Baik, semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, tentang artificial intelligence selama ini sepertinya menjadi miliknya dunia non-pendidikan. Sehingga dunia pendidikan sama sekali waktu itu tidak tersentuh untuk ini. Perkembangan sebetulnya sudah dari tahun 1900-an. Waktu itu ada seminar rutin di ITB setiap tahun sekali. Dan waktu itu saya mengikuti mulai dari yang pertama. Kemudian berkembang terus. Lalu tampaknya setelah Revin 4.0, tetapi baru tahun 2017, itu dasarnya atau base-nya pada AI. Karena berkaitan dengan big data dan penggunaan komputer yang sudah begitu mampu dari sisi memori maupun dari sisi hardware-nya yang lain, dan prosesornya yang sudah kecepatannya sangat tinggi dengan lebar jalur data juga yang sudah. Ya, nah ini saya ingin menyampaikan semacam seperti apa sih nanti AI itu di dalam dunia pendidikan, dan lebih khusus lagi untuk kepentingan asesmen pembelajaran. Karena ini yang juga termasuk penting, mengingat ini bisa juga berdampak untuk feedback atau refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Kita lihat lagi untuk yang pertama mengenai, saya bagi topiknya, yaitu pertama tentang AI-nya kita akan mengenal, kemudian yang kedua tentang assessment, yang ketiga implementasinya, dan nanti ada contoh-contoh yang keempat. Saya berharap 1 jam bisa selesai, dan nanti untuk selebihnya kita tanya jawab. Ya, kita lihat dulu di sini bahwa dari para ahli ilmu komputer, itu banyak orangnya, mendefinisikan
suatu AI, ini resumenya yang saya ambil dari pendapat-pendapat pakar di atas itu. Dan saya gambarkan yang membedakan antara AI dengan konvensional. Saya sebut konvensional bukan tradisional. Yaitu di sini kalau ada input, kemudian kalau di konvensional itu input, proses, output, lalu di dalam proses didukung oleh basis data atau database. Nah, yang membedakan di sini dengan AI, untuk proses itu ada beberapa hal yang berbeda, yaitu proses diganti dengan kata user interface-nya. Kemudian user interface itu akan bertemu dulu dengan inference engine atau ini kolbunya, jadi hatinya yang menentukan atau pemberi keputusan. Dan ini untuk bisa memberikan keputusan didasarkan oleh basis pengetahuan atau knowledge base dan juga database. Nah, nanti basis pengetahuan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, kalau sudah berhasil, itu menjadi database atau disimpan di dalam database. Sehingga kalau ketemu permasalahan yang sama, maka inference engine itu akan menghubungi database dulu. Apakah ada permasalahan yang pernah diselesaikan? Kalau tidak ada, maka lari ke knowledge base-nya. Dan nanti knowledge base ini berarti harus diajari dulu oleh penggunanya. Kalau belum diajari, maka dia akan menggunakan pengetahuan yang relevan yang ada di database untuk menginference, mengambil satu keputusan. Sehingga nanti akan ada komentar terhadap pengguna bahwa apa yang dilakukan adalah karena mungkin minimalnya sesuatu yang dimiliki. Bapak Ibu bisa mencoba itu yang di ChatGPT dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Nanti dia akan komentar itu kalau dia merasa belum punya pengetahuannya. Oke, jadi di sini ilmu komputer untuk membuat entitas buatan, jadi AI-nya itu artificial atau knowledge-nya mampu memproses informasi, juga belajar dari pengalaman, kemudian membuat keputusan atau inference yang cerdas atau intelijen secara mandiri. Itu akan melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Dihadapi adalah yang relatif memerlukan kecerdasan manusia. Jadi tidak semuanya harus pakai AI, bergantung soalannya. Ya, tujuan dari AI yang utama itu adalah proses optimalisasi produk atau error yang sekecil-kecilnya. Kalau boleh dikata limit mendekati nol. Ini bahasanya Pak Denny atau bahasanya orang matematik. Ya, sehingga banyak persoalan, banyak permasalahan yang kalau diselesaikan dengan statistik ya, atau konvensional, kita sadar di situ kita selalu menggunakan error berapa persen, 5%, 1%, atau berapa. Kalau zaman-zaman dulu, urusan sosial humanis ya, itu masih 5%. Karena skalanya masih lokal barangkali. Lalu hipotesisnya berani sampai 1%. Itu jika memang algoritma penyelesaiannya bagus. Ya. Tetapi untuk saat sekarang sudah mengglobal, sudah mendunia, permasalahannya itu sudah kompleks. Kalau 0,00 sekian persen saja itu kalau urusannya udah besar big data ya. Jadi kalau urusannya optimalisasi dengan data yang lumayan besar dan diinginkan error yang sekecil-kecilnya, maka kita perlu untuk menggunakan AI. Nah, ini mengenai permasalahan yang fungsinya
di sini macam-macam. Jadi mulai dari yang atas itu sampai pada pemecahan masalah kompleks dan terutama juga efektivitas, efisiensi, keamanan dan seterusnya yang bisa dilakukan. Kemudian sampai pada peningkatan produktivitas. Kalau kita produktivitasnya di belajarnya bahasa yaitu sebenarnya. Kemudian pada inovasi teknologi itu juga menggunakan AI. Kelebihannya ini yang di laptop off lagi nih. Oke, yang di HP bisa nyambung ya Mas Andi? Bisa Pak, lancar malah Pak. Iya, tapi ini ininya di laptop untuk PowerPoint-nya. Baik, saya terus saja ngomongnya di laptop ya nanti untuk ininya putus PPT-nya dikirimkan nyambungnya. ke Pak Andi aja, Pak Share ke Arianto. panitia biar panitia yang menyampaikan. Oh iya, mungkin Boleh. kayak gitu ya. Kirim mohon Bapak. Sebentar, saya berarti mohon maaf Bapak Ibu, saya ngirim dulu. Kita tunggu Pak. Mungkin sambil proses pengiriman mungkin menggunakan suara saja Bapak bisa menyampaikan sesuatu. Ya barangkali sambil nunggu ya saya ingat Mas Andi tolong diceritakan dulu penggunaan AI-nya sebagai tesis ya, penerapan AI untuk ini Bapak Ibu, Mas Andi dulu tesisnya adalah penerapan AI untuk proses peminatan di mekatronika. Monggo Mas Andi cerita dulu, ini saya sambil mengirim. Terima kasih. Matur nuwun Pak Arianto. Jadi sambil nunggu file dari Pak Arianto, Bapak Ibu semua, ini sekaligus melengkapi atau istilahnya mendukung daripada tema hari ini, yaitu terkait dengan implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bidang asesmen. Nah, saya ingin menceritakan apa yang sudah saya lakukan itu pada tahun 2015. Jadi di waktu saya mengerjakan tesis S2 saya, yaitu saya di UNY, itu di 2015 saya mengangkat tema terkait dengan kecerdasan buatan seperti itu. Kalau dulu namanya itu belum sangat tren sekarang, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, saya istilahnya membuat formulasi dari teori yang sudah pernah saya dapat, yaitu jaringan saraf tiruan atau bisa disingkat dengan JST, itu untuk membelajarkan suatu pola dari tes ataupun assessment yang fokusnya yaitu adalah terkait dengan minat dan bakat siswa, fokusnya nanti di sekolah SMK seperti itu. Nah, dari situ ide itu muncul karena bahwa saya melihat bahwa kecerdasan buatan ini ke depannya pastinya akan menjadi sesuatu ilmu pengetahuan ataupun kompetensi yang nanti akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, di situ dari sistem yang dibangun dan prosesnya sama seperti halnya kecerdasan buatan yang sekarang sudah powerful ya istilahnya seperti itu, seperti ChatGPT, lalu ada AI lain seperti itu. Nah, dia lebih powerful menurut saya seperti itu, daripada yang pernah saya konstruk dulu, yang pernah saya bangun dulu seperti itu. Nah, kalau dulu kita hanya membelajarkan daripada, jadi idenya adalah kita untuk mencermati daripada bakat dan minat siswa itu dilihat dari banyak faktor Bapak Ibu semua. Jadi siswa misalnya seperti kita ya, misalnya kita di Instagram ataupun di media sosial, kita sering mengklik sesuatu, itu akan terekod data-data itu. Misalnya kita suka musik ya, nanti AI di media sosial itu akan merekod bahwa kita itu sering mengklik musik dan itu menjadi bahwa kita itu minat kita ada di musik seperti itu. Nah, dulu minat dan bakat itu dibelajarkan ke siswa itu melalui sistem yang ya namanya ini masih prototipe ya istilahnya di dalam tesis,
itu untuk pembelajaran sampelnya itu belum banyak, sehingga ya hitungannya masih dalam taraf research seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat artikel saya itu ada di salah satu jurnal pasca, dan dari sejak 2015 sampai sekarang itu sudah ada citasi sebanyak ini. Pak Arianto ini beliau adalah pembimbing saya waktu saya menempuh S2 di UNY itu. Ya. Nah, nanti bisa dilihat artikel saya di jurnal apa ya, saya lupa, jurnal pendidikan teknologi kejuruan JPTK ya, punyanya Pasca Sarjana UNY. Di situ hampir 30 citasi didapatkan, dan di akhir-akhir ini citasinya semakin cepat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa pengembangan daripada kecerdasan buatan itu semakin banyak diimplementasikan dalam segala bidang. Nah, karena kita dari Departemen Perikanan Elektro itu bisa dikatakan leading di inovasi di keelektroan. Nah, maka kita fokus di dalam pengembangan asesmen AI yang diimplementasikan dalam asesmen pendidikan seperti itu. Nah, ini sambil nunggu Pak Arianto, sampun dikirim Pak. Sudah dikirim, coba ya, dilihat sudah. Saya download Bapak. Monggo Bapak bisa dilajengaken Pak, dilanjutkan sambil saya buka caranya. Baik, terima kasih Mas Andi sudah menceritakan pengalamannya menerapkan AI untuk real di tesisnya dulu, meskipun itu prototipe tetapi sudah berfungsi. Tahun berapa tadi Mas Andi? 2015 Pak. 2015 ya. Dan saya mendalami AI itu sudah dari tahun 1994. Jadi sejak itu sudah bergelut dengan AI, baik yang secara hardware maupun secara software. Kemudian tahun 2003 itu saya sudah memasukkan AI di dalam disertasi saya, yaitu untuk bagaimana suatu tes digunakan supaya bisa benar-benar memotret yang sesungguhnya kemampuan dari siswa melalui tes yang kita sebut dengan computerized adaptive test. Nah, nanti kita juga singgung. Oke, silakan Mas Andi, tadi sudah sampai yang slide ketiga atau berapa tadi? Ketiga atau keempat? Oke, terus. Nah, lagi? Ini ya, tadi sampai di sini bahwa fungsi dari AI banyak ya, ini hanya yang terlihat saja yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi, memecahkan masalah yang kompleks dan seterusnya, sampai inovasi teknologi, bahwa inovasi teknologi yang sekarang dihasilkan pun itu juga tidak lepas dari peran penggunaan AI di dalam hardware software-nya untuk menciptakan inovasi-inovasi teknologi. Oke, selanjutnya silakan. Slide berikutnya. Ya, kelebihannya di sini bahwa dari sisi efisiensi dan produktivitas kalau menggunakan AI itu jauh lebih tinggi. Ya. Misalnya sebagai contoh lah, kita main yang banyak digandrungi sampai di desa-desa itu pada beli drone. Ya. Nah, itu sekarang itu salah satu pemanfaatannya juga hasil dari pengembangan menggunakan AI, sehingga bisa diciptakan alat-alat yang sampai di masyarakat penggunaannya lebih mudah. Kemudian analisis data yang canggih, ya ini tadi yang errornya sekecil-kecilnya. Intinya adalah dioptimalisasi. Kemudian untuk penyelesaian masalah yang kompleks, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini yang diselesaikan oleh statistik ya, atau cara-cara yang konvensional, itu lebih banyak menangani data yang kuantitatif atau angka. Untuk menangani yang kualitatif saja itu sudah kewalahan. Contohnya bagaimana kalau di dunia pendidikan ngoreksi jawaban essay. Ya, nanti lebih lanjut kita bisa cerita ke situ. Itu yang sifatnya data kualitatif. Ya, selama ini masih banyak menggunakan keyword. Nah, sebenarnya itu tidak hanya itu saja, nanti bisa lebih
kompleks lagi. Lalu data yang sifatnya gambar, itu statistik. Mungkin sudah kewalahan itu. Pola-pola grafik yang itu sebagai data, bukan sebagai hasil. Itu bagaimana mengolahnya. Misalnya deteksi sidik jari, deteksi wajah, dan gambar-gambar yang lain. Itu tanpa AI nampaknya sangat sulit. Kemudian yang berikutnya adalah data yang sifatnya campuran, jadi tidak hanya gambar ini. Nah, di situ itu penyelesaiannya harus menggunakan yang lebih kompleks juga. Kita tahu bahwa cabangnya itu ada, yang pertama adalah expert system, sistem pakar. Yang kedua logika fuzzy. Logika fuzzy itu untuk menangani tadi yang sifatnya kualitatif, dipetakan menjadi sesuatu yang kuantitatif, tetapi nanti ini lagi diproses lagi menjadi hasilnya kualitatif. Kemudian jadi cabangnya tadi ada logika fuzzy untuk data yang kualitatif, kemudian JST atau Artificial Neural Network itu untuk yang data yang pola-pola gambar, grafik, dan seterusnya. Kalau permasalahan yang makin kompleks, itu membutuhkan yang cabang paling berat, yaitu algoritma genetik. Itu ibaratnya meniru manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, itu ditiru di algoritma genetik. Lalu meningkatkan keputusan atau inferensinya ini. Oke, lanjut. Nanti kita bisa cerita lagi di bawah. Kemudian kelemahannya. Nah, ini tergantung kepada data. Itu tadi yang saya contohkan. Jadi kalau datanya minim, tentu saja dia akan kesusahan juga untuk bisa menginferensi. Sehingga tadi yang saya katakan kalau datanya sedikit ya jangan pakai AI. Kita menggunakan AI jika datanya memang sudah lumayan banyak, yang kalau errornya 1% atau 0,0 aja itu sangat berarti. Kemudian di dalam kesalahan dan bias itu misalnya kalau menangani suatu yang sifatnya paragraf, dia itu tidak mengerti konteksnya, tetapi dia hanya mengerti mengenai apa yang diinginkan saja. Tentang konteksnya, yang misalnya kalau kita itu bisa mengambil kesimpulan, oh ini konteksnya tentang ini, lah itu AI masih agak kewalahan. Kemudian kurangnya kreativitas dan intuisi. Nah ini yang kemampuan manusia yang sesungguhnya itu intuisi. AI itu masih sulit untuk yang ke arah ini. Sehingga kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki di dalam mesinnya itu, dia bisa berkreasi sendiri. Wah, ini kalau sampai ke sini ini bahaya. Ya, karena dia bisa ini, misalnya dia mungkin mengalami, kalau orang ya misalnya pusing lah kayak gitu, karena tidak bisa menyelesaikan, maka dia akan lari buka Google. Lalu dia akan mencari solusinya. Ini ada masalah kayak gini, terus dia buka Google sendiri. Ya, lalu dia bisa ngobati sendiri. Wah, itu kalau udah kayak gitu, jadilah filmnya itu yang kita tonton. Gitu. Itu bahaya kalau sampai ke situ. Makanya ini yang dikhawatirkan perkembangan AI kalau udah sampai ke situ. Manusia bisa dikuasai. Oke, lanjutnya. Kekurangannya, nah ini ketidakmampuannya memahami konteksnya. Kurangnya tidak ada empati dan etika. Ini tantangan kita bagaimana membuat suatu program AI yang memiliki etika, memiliki empati. Ini tantangan ke depannya. Keterbatasan dalam interaksi manusia mesin. Ya, sementara ini user interface-nya masih dalam proses penelitian terus. Oke, lanjutnya cabang-cabangnya ini yang lagi ngetren, yaitu machine learning. Ini sebenarnya bagian dari artificial neural network-nya, ada deep learning-nya, natural language processing. Ya, ini sudah dipakai untuk mouse yang cerdas, sehingga untuk mengubah bahasa kita tidak perlu ngetik lagi, kita cukup ngomong, kemudian nanti akan menghasilkan teks. Kemudian computer vision ini banyak dipakai untuk robot-robot. Ya, di bawah itu ada juga robotikanya. Ya, computer vision ini nanti dikembangkan untuk membuat taksi-taksi yang driverless, yaitu tidak ada supirnya. Sudah ada penelitiannya dengan bantuan Gmap-nya.
belum sampai di Indonesia, sehingga nanti ya entah tahun berapa itu taksi-taksi tidak ada supirnya, sehingga kalau pesan Grab atau pesan apa itu ya akan datang ke tempatnya, kemudian nanti di pintunya itu ada scanning untuk kode masuknya supaya bisa buka pintu sesuai dengan yang memesan, dan seterusnya. Nanti taksi akan bergerak sendiri sesuai dengan pesan yang Anda inginkan. Oke, lanjut. Nah, ini tentang algoritma AI. Jadi ada algoritma genetik, ada fuzzy, ada decision tree, ada support vector machines, ada recurrent neural network, ada algoritma naive Bayes. Ini untuk yang matematika mungkin sudah mengenal, tetapi perlu ada sentuhan yang lain, bisa dikombinasi-kombinasi. Oke, terus nanti yang menginginkan ini tentu saja harus ya membaca literatur. Kami berencana nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan spesifik. Jadi ini semacam introduction kepada Bapak Ibu, sehingga kami berharap nanti bisa berlanjut untuk yang misalnya khusus logika fuzzy untuk di pembelajaran atau di assessment itu seperti apa. Kemudian nanti berlanjut lagi untuk yang neural network-nya dan seterusnya, sehingga kita berharap, makanya tadi Mas Andi atau panitia lain coba bisa dibentuk WAG untuk mewadahi penggemar AI ya, supaya nanti bisa berlanjut terus gitu. Oke, kemudian nanti jika ingin yang lebih lanjutnya lagi, kami juga akan membuka semacam pelatihan-pelatihan, karena nanti tentu saja kalau AI itu bukan hardware saja, tetapi justru software. Ya, sehingga kemampuan programming kita perlu di situ, sehingga ada pelatihan-pelatihan ke arah itu. Ini khusus untuk mungkin mahasiswa S1, S2, S3 yang akan mengembangkan AI. Ya, untuk flowchart AI itu lebih banyak di sini untuk data processing, feature selection, machine learning, model evaluation, dan deployment. Oke, terus ya ini sekedar perbandingan antara proses menggunakan konvensional dan menggunakan AI. Yang sebelah kiri konvensional, yaitu data masuk diproses berdasarkan aturan yang rigid, aturan yang kaku. Ya, kemudian keputusan dibuat secara manual oleh manusia berdasarkan output dari proses yang telah diprogram sebelumnya, atau diotomatiskan tetapi dengan teknik komputasi yang masih sederhana. Walaupun sederhana, tetapi sudah melibatkan ada ilmunya matematika. Ya. Di situ ada numerical method. Kemudian ada operasi umumnya yang dilakukan secara manual oleh manusia yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh komputer. Nah, sementara untuk yang di artificial intelligence, di sini data masuk diproses oleh sistem menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan seperti pembelajaran mesin atau jaringan saraf tiruan untuk menemukan pola yang kompleks, sehingga program itu mampu untuk menemukan suatu masukan yang kompleks. Kemudian keputusan dibuat secara otomatis oleh sistem berdasarkan analisis data yang mendalam ya, dan pembelajaran dari pengalaman. Jadi semakin banyak menangani hal-hal yang sifatnya khusus, maka AI itu akan semakin banyak, sehingga ada swa-learning, jadi belajar sendiri. Ini yang nanti kalau dikembangkan terus memang mungkin orang-orang sosial akan kelabakan ya, karena takut dengan tadi yang saya maksudkan. Kemudian operasi dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan keputusan yang dihasilkan. Ya, jadi tadi di awal itu saya sampaikan untuk diagram bloknya mengenai sistem cerdas. Oke, lanjut. Ya, secara umum banyak yang dipakai, bahwa model pembelajaran di AI itu ada dua ini yang umum banyak dipakai, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Yang supervised learning ada regresi linear, ada k-nearest neighbor, ada decision tree, support vector machine, naive Bayes.
Sedangkan untuk yang unsupervised, ini ada K-means clustering, hierarchical clustering, principal component. Ini yang sedang S3 ini, jadi banyak hal yang berkaitan dengan principal component. Kemudian ada analysis, anomaly detection, dan ada latent direct allocation. Ya, bedanya supervised dan unsupervised itu kalau supervised ibaratnya disuruh untuk melakukan sesuatu itu sudah jelas arahnya bahwa lakukan ini. Nah, sementara kalau yang unsupervised itu ibaratnya kalau Bapak Ibu menyuruh anak itu hanya nyuruh tolong belikan X. Ya, nah tidak sampai diberitahu di toko ini yang kayaknya gini nggak perlu. Jadi cukup dengan itu, dengan dikasih rambu-rambu saja, nanti dia akan mencari apa yang diinginkan. Itu yang unsupervised. Oke, lanjut. Ya, masih banyak yang lain sebetulnya model pembelajarannya. Oke, kita bicara tentang asesmen pembelajarannya. Ya, di sini tentang asesmen, ini kalau yang sudah kuliah evaluasi dan asesmen, maka akan bisa paham tentang apa itu asesmen, fungsinya, dan tujuannya. Nanti silakan bisa dibaca sendiri ya untuk ini. Ya, yang jelas di bagian atas itu ada referensi-referensi yang bisa digunakan untuk mempelajari tentang asesmen. Yang intinya di sini adalah proses sistematis pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data, atau informasi untuk mengevaluasi pemahaman, keterampilan, atau karakteristik individu atau kelompok, ya, ini di dalam pembelajaran. Kemudian tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan atau evaluasi kinerja atau performance-nya. Oke, lanjut. Ya, asesmen pembelajaran ini antara lain ada prosesnya dilakukan secara sistematis, lalu mengumpulkan suatu data atau informasi, kemudian mengukur pencapaian dari siswanya, lalu setelah kita analisis sehingga dapat hasilnya itu digunakan untuk umpan balik, ya, sehingga keputusannya apa. Ya, nah, ini diharapkan tujuan akhirnya adalah meningkatkan suatu proses pembelajaran, baik hasil maupun prosesnya. Oke, lanjut. Ya, suatu asesmen dibutuhkan itu untuk supaya mengetahui apakah yang kita kenal dengan capaian pembelajarannya tercapai apa tidak. Prinsip-prinsipnya ini di referensi bisa ditemukan, ada validitasnya, reliabilitas, keterbukaan, autentisitas, assessment for learning, ada as learning, ada off learning, dan student involvement, fairness, lalu objektivitas, relevansi, pertimbangan, ada etikanya, dan integrasi atau keterpaduan dari beberapa. Ini di kuliah-kuliah ini pasti ada. Ini hanya untuk refreshing saja. Selanjutnya monggo terus. Ya, untuk model-modelnya di sebelah kiri ini ada asesmen macam-macam, formatif, sumatif, diagnostik, formatif terintegrasi, autentik, portofolio, proses sampai afektif. Nah, perannya sendiri asesmen dalam proses pembelajaran yang sudah tadi saya sampaikan yaitu asesmen as learning, for learning, dan off learning. Nah, sehingga kapan kita menggunakan ini, itu perlu dilakukan suatu pembagian. Jangan hanya satu saja. Oke, lanjut. Ya, kita lihat implementasinya dalam asesmen pembelajaran. Ya, di sini implementasi AI untuk asesmen itu tujuannya untuk peningkatan efisiensi. Kemudian hasilnya akan, ini janjinya adalah akurasi yang lebih tinggi karena tadi error yang ibaratnya limit mendekati 0. Kemudian bisa langsung kepada pendekatan individual assessment yang mungkin bagi guru kalau muridnya banyak susah. Tapi dengan menggunakan assessment yang berbasis AI itu nanti bisa lebih tepat, lebih sesuai dengan karakteristik dari masing-masing individu. Kemudian analisis data yang mendalam, umpan balik yang real time, jadi langsung. Kemudian pendeteksian kecurangan yang lebih efektif. Ya,
Ini kalau misalnya untuk UTBK itu ya, itu yang home base, basisnya di rumah, perlu ada kamera-kamera, ya dia sebetulnya ibaratnya ya untuk nakut-nakuti saja. Ya, untuk nakut-nakuti pesertanya harus tepat, harus sesuai supaya tidak kelihatan curang. Termasuk misalnya tidak boleh atau mematikan untuk web-web yang lain sehingga tidak buka-buka yang lain. Nah, tentu saja nanti kalau dengan AI tidak hanya itu, ada gestur-gestur di dalam dirinya yang perlu dideteksi. Oke, lanjut. Ya, ini urut-urutan dalam prosesnya AI untuk kepentingan assessment, yaitu pertama ada pra-proses. Ini nanti di penjelasannya di berikutnya. Ya, pra-proses jawaban, kemudian representasi vektor, lalu pembandingkan dengan jawaban yang diinginkan, kemudian dilakukan penilaian dari scoringnya, lalu digunakan untuk umpan balik. Ini urutannya seperti ini. Oke, lanjut. Kita lihat satu persatu. Ya, di sini yaitu yang diinginkan bahwa AI untuk assessment ini merupakan peluang untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pencapaian hasil belajar siswa secara keseluruhan. Sehingga diharapkan itu benar-benar tadi karakteristik per individu itu bisa terpotret. Yang pertama tadi yaitu proses jawaban. Itu ada dua yang dilakukan, yaitu tokenisasi dan pembersihan data. Tokenisasi itu jawaban yang diberikan oleh siswa dipecah menjadi token atau unit-unit kecil yang seperti kata atau frasa. Ini kita fokusnya di yang tidak kayak multiple choice kan hanya milih 1, 2, 3. Kalau ini yang sifatnya jawaban-jawaban yang kualitatif. Kemudian pembersihan data, yaitu menghilangkan tanda baca, kata-kata yang tidak relevan, yang bukan keywordnya, atau unsur-unsur lain yang tidak diperlukan dari suatu teks jawaban. Sehingga setelah membaca secara keseluruhan, lalu akan dibersihkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang proses selanjutnya, yaitu representasi vektor. Ini ada dua hal juga, embedding dan pemodelan bahasa. Embedding di sini step token atau kata dalam jawaban yang tadi diubah menjadi representasi vektor numerik. Nah, ini komputasi numeriknya di sini masuk, yaitu sesuatu yang berupa kualitatif itu akan diubah menjadi satu makna yang matematis. Ya, matematis yang sesuai dengan metode yang digunakannya. Kemudian ada yang pemodelan bahasanya, yaitu jawaban diubah menjadi representasi vektor. Nah, ini kalau yang matematika itu tahu antara vektor dan skalar yang berupa matrik itu. Yang menangkap makna dan konteksnya dalam bahasa alami, natural language itu. Lalu proses selanjutnya membandingkan dengan jawabannya, yaitu ada pencocokan dan perhitungan kemiripan. Ya, kemiripan ini kita sering sudah sejak ada Turnitin itu. Pencocokan representasi vektor dari jawaban yang tadi sudah dibuat, kemudian dibandingkan dengan jawaban yang benar secara berurutan. Nah, ini contohnya kalau misalnya konvensional, kalau ada kata yang tidak sama dengan yang di dalam keywordnya, itu langsung nol. Tapi kalau di dalam AI, itu nanti ada perhitungannya. Itu ada typo-typo yang 1 huruf, 2 huruf, atau berapa. Itu ada tetap dihargai, tetap dihitung. Sehingga tidak langsung nol. Tapi 0 sampai 1. Nah itu. Kemudian perhitungan kemiripan. Nah ini menggunakan metrik seperti Gaussian similarity atau distance measures untuk menentukan seberapa mirip jawaban siswa dengan jawaban yang benar. Nah, jadi yang sudah umum diketahui kayak Turnitin itu. Ya. Sehingga sampai yang kata-kata tadi ada tipe-tipe itu ada perhitungannya. Oke, next. Ya. Kemudian ada penilaian dan scoringnya, ini urutan yang berikutnya, yaitu penentuan skor berdasarkan tingkat kesamaannya antara jawaban siswa dengan jawaban yang benar. Sistem memberikan skor atau poin kepada jawaban siswa.
dan itu juga ada pembobotannya. Ya kita sendiri yang nanti akan memberikan bobot-bobotnya itu berdasarkan barangkali tingkat kesukaran, tingkat kompleksitasnya. Ada beberapa token ya atau kata yang mungkin memiliki bobot yang berbeda. Kita sendiri itu yang menentukan, tergantung kepada kepentingannya dalam konteks jawaban. Nah, yang terakhir di sana adalah umpan baliknya, yaitu penyajian skor dan analisis kinerja atau performance-nya. Yaitu skor atau hasil penilaian disajikan kepada siswa sebagai umpan balik terhadap jawabannya mereka. Sehingga tadi yang real time langsung bisa diketahui. Dan sistem juga dapat memberikan informasi tambahan seperti kesalahan yang umum atau area yang perlu ditingkatkan kepada siswa. Ini untuk refleksi. Sehingga nanti bisa diketahui masing-masing individu siswa itu lemahnya di mana. Sehingga ada catatan-catatannya itu untuk refleksinya. Tindak lanjutnya apa itu untuk dalam proses pembelajaran. Sehingga asesmen itu sangat penting kalau sifatnya sampai kita harus tahu pendekatan individual. Ini yang sangat sulit dilakukan kalau oleh guru-guru atau kita sendiri sebagai dosen. Kita biasanya hanya mengenal yang ekstrim-ekstrim saja. Ekstrim pinter dan ekstrim yang kurang. Nah, itu standarnya. Lalu yang selain itu ya normal-normal saja. Itu padahal mungkin ada yang tidak bisa terdetek. Oke, lanjut. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama, untuk koreksi teks dengan akurasi tinggi. Ya, ini proses analisis teks oleh kecerdasan buatan untuk menganalisis isi siswa dan memberikan umpan balik yang akurat tentang struktur, sintaksis, substansi tulisan yang melibatkan beberapa tahapan yang kompleks. Ya, kita lihat di sini ada pemahaman konten, yaitu ada ekstraksi informasi, ada pemahaman konteks. Ya, untuk yang ekstraksi informasi, AI membaca isi siswa dan mengekstrak informasi penting seperti topik, argumen, poin-poin penting yang dibahas. Kemudian pemahaman konteks, sistem memahami konteks tulisan, termasuk tujuan tulisan, audiens yang dituju, dan format isi. Ya, ini untuk yang pemahaman kontennya. Kemudian analisis struktur dan organisasi, yaitu pengidentifikasi struktur dan evaluasi alur logis. AI mengidentifikasi struktur umum isi seperti pendahuluan, badan tulisan atau isi, dan simpulannya. Kemudian untuk evaluasi alur logis, sistem mengevaluasi alur logis tulisan, alurnya ya, memeriksa apakah informasi disusun dengan baik dan apakah argumen didukung secara konsisten. Ya, ini mengenai yang langkah kedua. Oke, selanjutnya langkah ketiga, pemeriksaan sintaksis dan tata bahasa. Ini pemeriksaan kesalahan gramatikal, ya, lalu penggunaan kata-kata yang tepat. AI menganalisis sintaksis dan tata bahasa isi untuk mengidentifikasi kesalahan gramatikal seperti kesalahan tata bahasa atau ejaan. Lalu sistem menilai apakah siswa menggunakan kata-kata dan frasa yang tepat untuk menyampaikan ide dan argumen mereka. Bapak Ibu perlu diketahui kalau kita misalnya memberikan keyword kepada suatu jawaban isi, ya, yang dengan mungkin yang software kualitatif, itu kalau di situ barangkali keywordnya ya hanya itu saja. Tetapi kalau kita menggunakan AI, kita harus menyediakan, misalnya ada 3 keyword, maka masing-masing keyword itu juga harus disediakan sinonimnya. Sehingga kalau nanti siswa menjawab dengan kata yang di keywordnya itu, termasuk sinonimnya akan mendeteksi jawabannya. Nah, kalau misalnya secara konvensional, itu kalau keywordnya 3, ya udah 3 itu. Sehingga kalau siswa tidak menjawab seperti keywordnya, ya udah berarti salah. Nah, kalau yang nanti di AI, kita harus ada sinonim-sinonimnya, komplit. Sehingga basis datanya jadi lengkap. Oke, selanjutnya evaluasi kualitas dan kedalaman argumen. Ada pemeriksaan kualitas argumen dan ada identifikasi bukti dan analisis. Yang pertama, AI mengevaluasi kekuatan dan kedalaman argumen yang disajikan dalam isi
termasuk dukungan yang diberikan untuk setiap klaim. Kemudian sistem mencari bukti dan analisis yang mendukung argumen yang diajukan oleh siswa. Ini untuk bagian yang evaluasi kualitas dan kedalaman argumennya. Oke, next. Kita kasih contohnya di sini. Misalkan seorang siswa menulis esai argumentatif tentang pentingnya pendidikan. Maka AI akan membaca esai tersebut dan melakukan analisis teks menggunakan teknik-teknik di atas. Ya. Sistem akan mengevaluasi struktur esai, menilai kelogisan argumen, memeriksa kesalahan tata bahasa, dan mencari bukti atau dukungan yang kuat untuk klaim yang dibuat. Berdasarkan analisis ini, lalu AI akan memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif Pak F. kepada siswa. Oh, Misalnya, lanjut Bapak. Tadi terputus Mas, suara. ini masih nyambung nggak? Nyambung Bapak. Terputus suara. Ada telepon masuk. Oh, iya. Ya, di sini saya teruskan, AI akan memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa, misalnya mengidentifikasi area di mana argumen tidak konsisten, menyoroti kesalahan tata bahasa tertentu, atau memberikan saran untuk menyempurnakan struktur tulisan. Sehingga ada sarannya nanti yang diberikan oleh feedbacknya AI. Dengan demikian, AI dapat memberikan umpan balik yang lebih akurat dan mendalam tentang kualitas tulisannya. Nah, ini contoh yang tadi yang pertama ini. Oke, lanjut. Contoh kedua, kemampuan AI untuk individual learning yang tadi sudah saya singgung-singgung di atas. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ada evaluasi awal, yaitu tes awal. Itu menggunakan suatu tes, sistem melakukan tes awal untuk menilai pemahaman awal siswa terhadap materi. Kemudian dianalisis hasilnya seperti apa. Ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan belajar siswa. Ini sangat penting untuk, apalagi di kurikulum Merdeka itu ada langkah-langkah seperti ini, yaitu memahami kemampuan awal. Untuk di PPG itu yang di semester kedua ini, ya, ini dibutuhkan itu. Kemudian melakukan pemetaan kemampuan atau ability, yaitu pemetaan kompetensi dan penentuan tingkat pemahaman. AI menggunakan data dari hasil tes awal untuk memetakan keterampilan atau konsep tertentu yang masih belum dipahami dengan baik oleh siswa, yaitu dengan clustering. Ini per individu, nanti akan bisa diketahui posisinya. Kemudian AI melakukan assessment untuk menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap setiap keterampilan atau konsepnya. Oke, next. Ya, langkah ketiga, rekomendasi latihan tambahan, yaitu penentuan materi tambahan berdasarkan analisis hasil tes awal dan pemetaan keterampilan. AI menentukan materi atau latihan tambahan yang sesuai untuk membantu siswa memperbaiki kelemahan mereka. Ini kalau misalnya kita lihat flowchart-nya dari pembelajaran yang ketuntasan, itu misalnya kalau hasil tes itu ada yang lulus kategori pertama, kemudian lulus dengan pengayaan, ya. Lalu yang berikutnya adalah yang masih gagal. Ada 3 klasifikasi itu, sehingga nanti bisa diketahui siapa-siapa saja yang perlu diperlakukan khusus. Ya, kalau yang lulus dengan pengayaan itu cukup dikasih soal-soal untuk pendalaman. Kalau untuk yang gagal, nah gagalnya di bagian apa? Itu masing-masing individu akan bisa diketahui. Sehingga nanti materinya ya, itu akan sesuai dengan masing-masingnya itu. Yang masih belum tuntas yang apa, kayak gitu. Lalu juga dengan latihan-latihannya. Kemudian penyesuaian kesulitan di sini, ya, sistem menyesuaikan tingkat kesulitan latihan tambahan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, memberikan latihan yang lebih mudah atau lebih sulit sesuai kebutuhan adaptif tesnya itu tadi. Nah, ini yang diharapkan dalam proses pembelajaran sekarang ini. Sehingga kalau manual itu dilakukan, sangat sulit banget untuk bisa mengetahui sampai detail pada individu-individu. Ini banyak bisa dengan penelitian-penelitian yang diajukan untuk dana-dana yang lumayan. Kemudian umpan balik interaktif, yaitu yang umpan balik real time, kemudian ada panduan dan koreksi. Yang
Pertama, sistem memberikan umpan balik secara real time kepada siswa selama mereka melakukan latihan tambahan. Kemudian, yang panduan di sini, AI memberikan panduan dan koreksi yang spesifik kepada siswa saat mereka melakukan latihan, membimbing, dan kemudian memahami konsep apa yang sulit. Oke, lanjut. Ini contoh implementasinya. Misalkan seorang siswa melakukan tes awal dalam matematika dan hasilnya menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang rendah tentang konsep pecahan. Nah, sistem pembelajaran adaptif, nah ini learning adaptif masuk menggunakan AI untuk menganalisis hasil tes awal tersebut. Berdasarkan analisis, sistem mengidentifikasi bahwa siswa memiliki kelemahan dalam memahami operasi dengan pecahan. Nah, sistem kemudian merekomendasikan latihan tambahan yang berfokus pada operasi dengan pecahan seperti penjumlahan dan pengurangan. Dan latihan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitannya yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ini adaptif tesnya, sehingga siswa akan terpetakan kalau yang kemampuannya masih rendah, ya dikasih soal-soal yang tingkat kesukarannya rendah, dan seterusnya. Selama siswa melakukan latihan, sistem memberikan umpan balik interaktif secara real time, memberikan panduan jika diperlukan, dan koreksi untuk setiap kesalahan. Dengan pendekatan ini, siswa mendapatkan latihan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan mendapatkan bimbingan langsung untuk memperbaiki kelemahan mereka dalam memahami konsep pecahan. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara efektif, mandiri, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, ini kalau dilakukan secara manual, gurunya pusing, mumet. Kalau ini sudah pakai sistem, maka tinggal diserahkan kepada sistemnya. Sehingga ke depan tantangan pendidikan itu bagaimana guru-guru sekarang ini menggunakan TPEC-nya untuk memanfaatkan benar-benar tentang aplikasi-aplikasi cerdas untuk menyelesaikan permasalahan, bukan tugas, permasalahan pencapaian pembelajaran yang kita inginkan. Oke, lanjut. Jadi sering saya sampaikan, kalau dulu guru atau dosen memberi tugas, mungkin butuh waktu 5 hari untuk menyelesaikan. Nah, sekarang ini itu membutuhkan paling 5 menit. Nah, yang perlu itu bagaimana mengajari siswa memahami hasil dari sistem aplikasi AI untuk kemudian dikembangkan yang sesuai yang kita inginkan, yaitu kemampuan-kemampuan penalaran, kemampuan-kemampuan sintesis dari hasil-hasil sistem AI yang ada di pasaran itu. Ada ChatGPT, Question AI, dan seterusnya. Oke, contoh ketiga, penggunaan AI untuk analisis yang mendalam. Ini penerapan algoritma machine learning oleh AI digunakan untuk menganalisis pola-pola dalam hasil tes dan merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa yang melibatkan beberapa langkah yang kompleks. Itu yang pertama, pengumpulan data. Ini AI mengumpulkan data hasil tes siswa, termasuk skor, jawaban, dan informasi terkait dari berbagai sumber seperti ujian, tugas, atau kuis. Jadi sudah kompak ini ya. Kemudian data lainnya selain hasil tes, AI juga dapat menggunakan data lain seperti riwayat akademik, informasi demografis, atau partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga individu siswa benar-benar dilihat secara utuh, keseluruhan. Kemudian pemrosesan data, yaitu pertama normalisasi, data disesuaikan ke dalam format yang konsisten dan dapat diolah oleh algoritma machine learning. Kemudian pembersihan, ini data yang tidak relevan kayak tadi dihilangkan atau diperbaiki. Kemudian yang langkah ketiga, pemodelan dan pelatihan model machine learning-nya. Ada tadi supervised atau unsupervised. Kemudian seleksi fitur. Pemilihan fitur atau variabel yang paling relevan dan berpengaruh terhadap pencapaian belajar siswa. Pemilihan model, memilih model machine learning yang sesuai untuk analisis data seperti regresi linear, pohon keputusan, atau jaringan saraf tiruan. Kemudian ada pelatihan model, yaitu model machine learning dilatih menggunakan data yang telah diproses untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa. Ini kalau digunakan untuk seleksi ASN,
itu adalah mencari pola dari sekian materi yang diteskan, ya, sehingga nanti ada pola-polanya. Tadi mirip dengan yang disampaikan oleh Mas Andi untuk tesisnya. Sehingga nanti pola mana yang diterima dan pola mana yang untuk cadangan, lalu pola mana yang gagal. Nah, sehingga nanti ada 3 pola ya, yang hasil dari tes ASN. Sehingga koreksinya jadi lebih cepat dan lebih akurat. Itu harapannya ke situ. Oke, lanjut. Ya, langkah keempat, analisis pola dan identifikasi intervensi, yaitu pengenalan pola. Ini yang secara statistik sulit dilakukan, atau mungkin malah nggak ada, yaitu data gambar, data pola. Ya. Model machine learning digunakan untuk menganalisis data-data, mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian belajarnya. Lalu penentuan intervensi, yaitu berdasar analisis pola, AI merancang intervensi atau strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pencapaian belajar siswa. Nah, ini yang sekarang itu kita kenal dengan differential learning itu. Sehingga dengan bantuan AI, guru bisa mewujudkan differential learning. Ini juga banyak penelitian menantang yang masih jarang dilakukan dan mungkin masih belum, ya, untuk level UNJ nggak tahu ini apa, sudah ada yang memulai ke sini atau belum. Kemudian implementasi dan evaluasi, yaitu untuk langkah kelima ini, intervensi yang dirancang diimplementasikan dalam lingkungan pembelajaran seperti memberikan materi tambahan, menyelenggarakan sesi tutor, atau menyediakan umpan balik secara individual. Kalau ini dipakai di sekolah, nanti sekolah jadi punya program, dan programnya benar-benar mengena sesuai apa yang dibutuhkan oleh siswa. Evaluasi efektivitas, yaitu efektivitas intervensi dievaluasi dengan membandingkan pencapaian belajar siswa sebelum dan sesudah intervensi, atau dengan menggunakan kelompok kontrol. Jadi kayak eksperimen gitu. Itu di sini bisa digunakan untuk evaluasi efektivitas. Oke, next. Ini contohnya ya, yaitu misalkan sebuah sekolah menggunakan data hasil tes siswa untuk meningkatkan tingkat pemahaman siswa dalam matematika. Ya, misalnya asesmen numeriknya itu digunakan untuk diolah dengan AI. AI menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis pola-pola. Ini S2 sudah mulai ke sini untuk memetakan kemampuan dari numerik misalnya dalam data tersebut. Sebentar. Oke, selanjutnya tadi sampai mana? Model machine learning-nya mengidentifikasi bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam topik tertentu, misalnya memiliki kecenderungan untuk mendapat skor rendah dalam topik lain yang terkait. Nah, ini kan jadi sampai pada pengetahuan yang peta pengetahuan, peta konsepnya juga jadi bisa dikenali dari masing-masing individu. Kemudian berdasarkan analisis ini, AI merancang intervensi yang tepat seperti memberikan latihan tambahan atau mengadakan kelas bimbingan khusus untuk topik-topik yang menjadi kelemahan siswa. Setelah implementasi intervensi, AI terus memantau kemajuan siswa dan mengevaluasi efektivitas intervensi tersebut. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat meningkatkan pencapaian belajar siswa dengan menggunakan data dan kecerdasan buatan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Itu contohnya. Jadi program sekolah jadi lebih bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau kualitas sekolah itu sendiri. Oke, next. Ini contoh yang keempat, penggunaan AI dalam mendeteksi kecurangan, yaitu pemantauan perilaku siswa selama tes online dan deteksi tanda-tanda kecurangan menggunakan kecerdasan buatan AI, melibatkan beberapa teknik dan alat yang dapat mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan. Ya, yaitu gestur-gesturnya nanti bisa dilihat dengan kameranya ya, untuk mengetahui dia curang apa tidak. Langkahnya analisis aktivitas siswa, pemantauan aktivitasnya. AI memantau aktivitas siswa tes online, ya, termasuk interaksi dengan perangkat atau gerakan mata dan pola ketikan. Ya.
kemudian data aktivitas siswa direkam dan dianalisis secara real time atau setelah tes selesai. Itu dilihat per periodik waktu. Kemudian deteksi pola yang tidak biasa, yaitu analisis pola. AI menganalisis pola perilaku siswa untuk mendeteksi tanda-tanda yang tidak biasa, seperti penggunaan mouse yang tidak konsisten. Jadi gerakan mouse itu bisa dipantau, ya, atau navigasi yang sering keluar masuk dari halaman ujian, kemudian ini membuka-buka yang lain, lalu pengenalan pola. Sistem menggunakan algoritma machine learning untuk mengenali pola yang mencurigakan. Nah, jadi bisa diketahui kalau ini tujuannya memang untuk mendeteksi kecurangan berdasarkan data yang diperoleh. Pemblokiran akses ke situs web terlarang. Nah, ini filter konten, sistem menggunakan filter konten atau daftar situs web terlarang untuk mencegah akses siswa. Ini bisa dilakukan kalau misalnya begitu masuk ke sistem ujiannya, lalu semua web dikunci, itu seperti itu. Lalu pendeteksian URL, yaitu AI memantau aktivitas web siswa dan mendeteksi jika mereka mencoba mengakses situs web yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Ya, kemudian analisis kolaborasi, pemantauan interaksi. Di sini sistem memantau interaksi antara siswa selama tes, seperti penggunaan obrolan atau aplikasi kolaborasi, yaitu ada chat yang dipantau. Dan pendeteksi pola kolaborasi, AI mengidentifikasi pola kolaborasi yang mencurigakan seperti adanya pertukaran informasi atau jawaban antar siswa. Yang kelima, umpan balik dan tindakan. Umpan balik otomatis jika ditemukan perilaku mencurigakan, sistem dapat memberikan umpan balik otomatis kepada siswa atau mengaktifkan alarm kepada pengawas atau guru. Jadi responnya kepada pengawas untuk langsung siapa itu. Lalu tindakan preventif, sistem dapat mengambil tindakan preventif seperti mengunci akses ke situs web selama tes atau memberikan peringatan kepada siswa yang terlibat dalam kecurangan. Nah, ini kalau misalnya kita aplikasikan ya di dalam kelas, itu ada kamera yang nyorot ke semua siswa, sehingga nanti bisa diketahui dengan mendeteksi wajahnya, ya, itu ada yang namanya face recognition, ya, untuk mengenali pola wajah, sehingga nanti ada berbagai macam informasi yang bisa diperoleh dari pola wajah itu. Itu kalau dari wajahnya. Yang tadi dari mouse-nya, pergerakan mouse dan lain-lainnya juga bisa dipantau. Oke, lanjut. Ya, contoh implementasi, misalkan seorang siswa sedang melakukan ujian online matematika. Ini contoh yang gampang matematika. AI memantau aktivitas siswa, termasuk gerakan mouse, navigasi web, dan interaksi dengan perangkat selama ujian. Ketika sistem mendeteksi bahwa siswa mencoba membuka situs web yang terlarang, seperti situs yang berisi jawaban tes atau solusi matematika, ya, dengan program-program aplikasinya, ya, AI secara otomatis memberikan peringatan kepada siswa dan mencatat perilaku tersebut. Ya, peringatan bisa langsung dengan teks yang muncul, misalnya apa kayak gitu. Ini tentunya kalau yang misalnya tidak dikunci untuk web-webnya, ya. Kalau yang sudah dikunci ya tentu saja tidak bisa melakukan itu. Selain itu, jika sistem mendeteksi pola kolaborasi, nah ini antar peserta yang mencurigakan, seperti penggunaan aplikasi obrolan atau pertukaran informasi yang sering, ya, maka AI dapat memberikan peringatan kepada pengawas, ya, atau kepada guru dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau perilaku siswa selama tes online. Nah, institusi pendidikan dapat mengurangi risiko kecurangan dan memastikan integritas ujian secara efektif, sehingga ada istilahnya ya, tingkat integrasi dari peserta tes itu tinggi apa rendah. Ya, ini contoh implementasinya yang seperti itu. Jadi saya hanya menampilkan 4 contoh ini. Oke, next. Sepertinya sudah selesai ya, sehingga itu sekali lagi ini introduction. Ini untuk memberikan gambaran tantangan kepada yang berada di pendidikan, sudah saatnya menggunakan AI untuk kepentingan
dan juga untuk menangani permasalahan-permasalahan pada peserta didik kita. Sehingga kita latih di era sekarang ini sudah banyak mengenai sistem aplikasi-aplikasi AI. Jangan dilarang, jangan. Justru kita latih mereka menggunakan itu. Ya. Tapi memang resikonya kita nanti dalam membuat tugas, dalam membuat soal, dalam membuat sesuatu, itu memang jadi perlu mikir, yaitu bagaimana membuat yang perintah-perintah ya, supaya tidak sekedar kopas dari hasil aplikasi AI. Nah, ini tantangan kita untuk ke depan. Oke, saya kira itu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada panitia, kepada MC-nya. Mohon maaf tadi banyak gangguan-gangguan. Semoga introduction ini bisa membawa pengalaman pengetahuan baru kepada Bapak Ibu bahwa sepertinya kita memang banyak tantangan yang perlu untuk diantisipasi dan ditindaklanjuti. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rianto selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita diskusi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan bisa angkat tangan dulu ya, biar nanti saya persilahkan Bapak Ibu bisa membuka mikrofonnya, atau jika kesulitan untuk membuka mikrofonnya bisa menuliskan chat di kolom chat daripada Yun. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Siang Pak, mohon bertanya. Ya, selamat siang Pak Ilham ya. Ya, saya Ilham dari Gunung Kidul Pak. Yes, dari Gunung Kidul. Monggo Pak. Ya, kebetulan menjadi guru kejuruan Pak, jadi ya sangat berkenan sekali ini dapat materi berkaitan dengan AI. Kebetulan kami itu mengalami sebuah kesulitan Pak kalau mau mengimplementasikan AI ke dalam asesmen soal keterampilan siswa Pak. Ini kebetulan di kejuruan, dan kalau di SMK kan sebenarnya harapan saya itu bisa dimanfaatkan bila mana kita kekurangan alat sebenarnya itu Pak, tapi kami masih mengalami kesulitan untuk mengevaluasi asesmen keterampilan itu bagaimana ya Pak sarannya ataupun kaitannya dengan materi AI kali ini. Terima kasih, mungkin itu Pak yang saya tanyakan, atau mungkin untuk buat diskusi bareng-bareng. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Ilham dari SMK di Wonosari. Monggo Pak Rianto, bagaimana sih mengimplementasikan AI di soal-soal terkait dengan keterampilan siswa? Baik, terima kasih. Kayaknya yang webinar kemarin dengan Pak Didi itu tentang virtual ya Pak? Virtual. Itu sebagai media Bapak. Ya, itu langkah awalnya. Jadi, cuma memang kalau menggunakan virtual, apalagi virtual reality, itu membutuhkan alat, yaitu Oculus ya, yang kayak kacamata itu dipakai di situ, sehingga kita seperti pantomim nanti untuk praktek ya, itu untuk keterampilan, tetapi secara virtual. Jadi sebelum dilakukan secara real, itu latihan dulu secara virtual. Ya, untuk keterampilan itu hanya untuk medianya. Ya. Kalau untuk latihannya, ya tentu saja kalau menggunakan AI, itu kalau untuk keterampilan, kita ada semacam pengetahuan, skill pengetahuan atau knowledge skill. Karena ini keterampilannya. Sehingga sebelum melakukan keterampilan atau tes atau performance tesnya itu, atau menilai dari apa yang dilakukan, itu dilakukan ini dulu, knowledge skill-nya. Ya kayak tes biasa, tetapi yang sudah spesifik untuk kepentingan praktek. Ya, sehingga untuk mengetahui kesiapan siswa dalam rangka sebelum melakukan praktek, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan nanti bisa diketahui. Ini kalau dengan tes, ya kalau dengan kamera, ya tentu saja kita butuh di situ data gambar, ya sehingga ini berarti mengganti posisi kita sebagai observer, ya sehingga pengamatan saat praktek itu dilihat dengan kamera, direkam ya oleh kamera itu,
Dan tadi di awal saya katakan bahwa AI itu bukan hanya hardware, tetapi justru software. Nah, sehingga memang yang diinginkan oleh Pak Ilham itu kita harus mengembangkan software untuk bagaimana kita membuat observasi praktikum. Itu seperti itu. Ya, jadi permasalahan utama itu memang di pengembangan dari softwarenya itu permasalahan utama. Ya, kalau untuk yang lain-lainnya kita tinggal ini saja dari sisi keilmuannya yang dinilai itu apa itu. Dalam suatu praktek ada laporannya, ada pengamatannya, dan ada tesnya itu tadi. Sehingga bagaimana ini diformulasikan menjadi suatu skor-skor, sehingga dari hasil skor itu kemudian dianalisis agar terakhir menjadi nilai, ya, dan menjadi suatu tadi yang kayak saya sampaikan contoh-contohnya itu, yaitu semacam refleksi apa yang perlu dilakukan per siswa. Ya, pengetahuan mana yang sudah dikuasai, mana yang masih belum, dan mana yang sama sekali belum dimengerti. Nah, itu seperti itu. Sehingga untuk yang dibutuhkan Pak Ilham, yang pertama pengetahuan tentang penilaian keterampilan. Itu harus dimiliki, ya, indikator-indikatornya, aspek-aspeknya. Kemudian yang kedua pemahaman tentang bagaimana mengukurnya. Artinya menggunakan apa, mana yang bagian tes, mana yang bagian pengamatan. Ya, karena untuk keterampilan itu kan ada performance test. Nah, performance test itu kalau kita lihat berarti langsung biasanya ya orangnya langsung mengamati. Ya, kayak Pak Ali ini untuk mengamati yang lagi praktek kayak gitu. Ya. Nah, di sini tentu saja dibekali dengan pengetahuan penilaiannya itu. Itu Pak Ilham. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu ya Pak Ilham harus berkelompok, jangan sendirian Pak. Kalau sendirian nggak bisa. Berkelompok, terutama ada yang ahli programmingnya. Ya, karena ahli programmingnya yang untuk membuat aplikasinya itu. Itu Pak Ilham. Mudah-mudahan bisa mengawali jawabannya. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih atas jawabannya, sangat mengawali, Pak. Kebetulan kami itu kalau menilai itu harus diobservasi. Karena apa? Karena benar, kita harus melihat siswa itu, oh, udah dilakukan. Kalau kompeten sih itu dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi mungkin di pengamatan itu tadi, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas jawabannya. Dan ini gambaran saya untuk terus belajar mengembangkan diri saya berkaitan dengan apa ya, AI ataupun penilaian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Matur nuwun. Baik Pak, sama-sama. Terus berlanjut, berkembang untuk tetap semangat. Ini langkah awal untuk mengaplikasikan AI di dalam dalam pembelajaran, terutama assessment. Mungkin pakai konvensional dulu nggak apa-apa. Kalau konvensional itu sudah berjalan, nanti dilanjutkan. Artinya Iya, Pak. software-nya ada dulu gitu. Makasih. Ya, kami masih menggunakan konvensional. Jadi, misalkan siswa tidak cukup waktu praktek, mereka pas waktu saya libur, saya nggak bisa ke sekolah, mereka ke sekolah punya akses, terus mereka memvideokan proses praktikumnya dia. Jadi, saya evaluasinya hanya berdasarkan videonya, entah itu videonya dibuat ataupun acting, kami juga masih keterbatasan di situ, Pak. Nggih. Ya, oke. Makasih pengalamannya untuk monggo Mas Adi. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Bu Feni Hidayat di kolom chat. Saya bacakan nih Pak Ari. Apakah AI bisa digunakan untuk tes psikologi online? Seperti itu Pak. Oke, intinya itu ya. Iya, sangat Ya. bisa banget. Itu tadi kan juga ada contoh yang online gitu ya. Sehingga prinsipnya itu tadi kalau misalnya apakah mau di ruang yang sudah disediakan, itu lebih mudah karena berarti di situ ada kamera-kamera yang sudah disiapkan. Walaupun itu online gitu ya, tapi ada di tempat yang sudah spesifik. Misalnya kan untuk tes ini nanti di daerah mana itu sudah ada kerjasamanya di situ. Ya, yang repot kan jika dilakukan di rumah sendiri. Nah, kalau di rumah sendiri kan berarti harus ada ya kamera-kamera itu, tetapi programnya bukan hanya konvensional. Di situ program aplikasi untuk pengawas pemantauannya itu sudah ada sentuhan AI-nya yang sudah seperti tadi saya sampaikan itu. Ya. Kalau sementara ini kan yang masih banyak lakukan baru konvensional aja.
hanya memantau saja gitu dan merekam, tapi belum ada analisisnya untuk penentuan nilai. Ya, karena itu nanti akan berkaitan dengan nilainya. Jadi kalau melakukan hal-hal yang misalnya tadi banyak kecurangan, maka itu ada sanksi untuk pengurangan nilai dan seterusnya. Kalau untuk yang jujur-jujur pertanyaannya, apakah ada penambahan nilai? Nah, itu ya, untuk dari sisi assessment gitu. Kalau jadi tidak hanya yang curang-curang saja yang dapat sanksi, tetapi yang jujur-jujur itu juga nanti bisa nambahin nilai misalnya kayak gitu. Ini tantangan juga untuk kita. Oke, makasih. Oke. Monggo Bapak Ibu peserta webinar keempat ini, monggo ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan pada narasumber kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Amran Hasan di kolom chat. Jika dilihat dari segi keamanan data yang tersimpan di server AI, apakah cukup aman jika misalkan data-data tersimpan di sana karena berhubungan dengan asesmen? Maka ada kemungkinan data-data yang bersifat privasi akan tersimpan di sana. Terima kasih. Terkait dengan keamanan data, Bapak. Monggo. Ya, terima kasih. Ini tidak hanya AI ya, konvensional pun sekarang yang jadi masalah itu kan tentang keamanan data. Oleh sebab itu, tadi sudah saya sampaikan juga di atas itu, yaitu untuk peningkatan kualitas keamanan data itu. Ya, keamanan itu menjadi hal yang utama. Ya. Sehingga bagaimana lapisan-lapisan fire, ya, lapisan api yang digunakan untuk membentengi data itu dengan menggunakan teknik-teknik AI, tidak lagi konvensional. Itu. Sehingga ya tantangannya memang di programnya. Jadi intinya AI itu adalah software. Itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya sarankan untuk mengembangkannya harus jangan sendiri, harus berkelompok. Ya, dan di dalam kelompok itu harus ada ahli untuk pemrogramannya. Baik pemrograman yang sifatnya jaringan maupun pemrograman yang sifatnya non jaringan. Tetapi nanti kalau sampai online ya harus yang pemrograman jaringan. Kalau yang analisis saya sarankan perlu melibatkan software yang open source. Misalnya program R. Itu sudah banyak terapan AI di sana. Sehingga Bapak Ibu bisa melirik ke dalam bahasa pemrograman R. Ya, di situ banyak library fungsi-fungsi yang sudah melibatkan AI untuk kepentingan analisis dan itu open source sehingga bisa diunduh ya, itu berkembangannya pesat banget. Sekarang ini antara R dengan Python itu bersaing. Cuma bedanya kalau Python kita harus membangun sendiri. Kalau untuk yang R itu kita tinggal membuka saja library-nya, kita memanfaatkan aja. Kita bisa kombinasi dengan program yang kita inginkan. Oke, itu. Terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ini ada lagi di kolom chat. Oh, belum ada. Ya, bisa saya, Pak. Oh, monggo Bapak. Pak Budi Setio. Iya. Susetio, maaf. Iya. Monggo, silakan. Terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana AI itu bekerja ya. Saya kira banyak yang ke sana tadi. Tentu yang ini kan tidak semua orang itu akan membuat sebagai programmer untuk itu. Yang banyak sekarang kan sudah beredar kan yang aplikasi yang sudah banyak itu. Yang macam-macam ya termasuk Gemini, termasuk juga Google Scholar itu kan semuanya AI itu. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, salah satu hal yang dipakai untuk membantu bagaimana kita itu bekerja. Kan tadi kan melakukan asesmen. Sekarang kita balik, bagaimana kita melakukan bekerja. Contohnya, misalkan membuat proposal, kita dibantu sekali dengan menggunakan AI itu. Bahkan kita bisa menelusuri jurnal itu ada di mana. Kan itu programnya banyak. Nah, itu akan sangat membantu dan itu sudah banyak diterapkan oleh siapapun termasuk mahasiswa. Kita kalau kebetulan saya dosen, mahasiswa saya ajari bagaimana membuat proposal dengan memanfaatkan AI sehingga sekitar 1 hari pun proposal akan jadi. Tentu itu ada kelemahannya. Kalau membuat soal yang tadi itu pakai kalau soal kognitif dimasukkan ke AI langsung dijawab itu benar dan betul. Jadi kita harus hati-hati memanfaatkan untuk hal-hal itu.
Kalau nggak bisa dicoba itu bahasa Inggris, coba aja kita masukkan. Ada soal kita masukkan ke AI, langsung dijawab betul dan jawabannya. Nah ini yang tantangan bagi kita. Nah terutama dari Bapak dan Ibu yang lainnya, barangkali ini hanya sekedar pengalaman saja. Bapak dan Ibu bisa juga membuat sesuatu dengan bantuan AI, tetapi bahasa AI itu ada ciri khasnya tersendiri. Walaupun kita sudah menggunakan parafrase, kita ganti, kita ringkas, kita pun segala pun macamnya, itu akan kelihatan masih karena bahasanya ada khasnya tersendiri. Itu saja barangkali untuk tambahan. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, boleh membuat itu. Kalau saya manfaatkan itu sebagai itu kepada mahasiswa. Bahkan kalau dia tidak membuat itu malah saya marah itu. Karena dia akan ketinggalan. Saya kira itu saja tambahannya. Barangkali mau ditanggapi silakan. Kalau enggak ya sudah itu sebagai bahan masukan saja. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Budi Setio atas tanggapannya, melengkapi daripada topik kita, perbincangan kita, diskusi kita pada webinar kali ini. Monggo Bapak Ibu, ada Pak dari Pak Arianto mungkin ada tanggapan terkait dari Pak Budi Setio tadi. Oke, makasih. Tadi sudah saya sampaikan juga itu bahwa ini tantangannya bagi kita sebagai guru maupun dosen. Itu memang sebaiknya jangan alergi terhadap aplikasi-aplikasi atau teknologi yang berkaitan dengan sebagai sumber belajar. Tapi justru harus dipakai. Yang tadi saya katakan kalau Bapak Ibu biasa ngasihkan tugas, dulu barangkali cukup sampai 5 hari. Nah, sekarang ini 5 menit selesai gitu dengan AI yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi itu pengalaman-pengalamannya itu. Jadi bagus untuk memaksa tanda petik ya kepada siswa atau kepada mahasiswa untuk menggunakan teknologi seoptimal mungkin untuk mendukung hasil-hasil belajar. Jadi sekali lagi untuk mendukung bahwa aplikasi AI itu sebagai tools saja. Ya, ya. Ini ada pengalaman dari Pak Ali itu buat proposal sekarang yang seperti sampaikan Pak Budi Susetyo itu nggak sampai 1 jam jadi. Nah ini perlu juga dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir itu yang kesulitan membuat proposal kayak gitu, lalu mungkin juga untuk mendatangkan ilhamnya. Tadi ada yang tanya Pak Ilham itu ya, itu dengan AI gitu. Sehingga bagus jadi pengalaman dari Pak Budi Setio untuk pemanfaatan AI untuk kepentingan pembelajaran dan juga untuk kepentingan asesmen. Pak Budi Setio barangkali untuk yang computerized adaptive test itu perlu dilakukan untuk membuat sistem aplikasi yaitu yang untuk kognitif atau yang tadi untuk skill kognitif itu sehingga bisa lebih bagus lagi. Yang itu barangkali nanti untuk kepentingan penelitian di dosen gitu ya. Kalau Pak Budi kan ini dosen sehingga bisa ke arah sana. Sekarang ini saya istilahkan jadi computerized intelligent measurement itu setelah CAT. Kalau CAT test yang di pemerintah itu computerized assisted instruction. Ini bukan yang itu tapi computerized adaptive test. Oke, saya kira itu. Terima kasih tanggapannya dari Pak Budi dan pengalaman sharingnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena juga ini sudah waktunya mendekati waktu akhir dan Pak Arianto sebagai narasumber kita juga ada kegiatan lain, mungkin untuk webinar pada hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu semua. Jika nanti ada pertanyaan bisa dikirimkan ke kami, ke panitia, nanti akan kami sampaikan kepada narasumber kita Pak Arianto. Sebelum saya akhiri dari webinar ini, saya informasikan bahwa webinar ini diadakan setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu semua. Nanti untuk webinar selanjutnya pada bulan Juni awal, nanti akan kami sampaikan informasi webinar selanjutnya melalui email ataupun di grup WhatsApp seperti itu. Sebelum saya akhiri untuk acara webinar kali ini, kami dari panitia webinar nasional Departemen Pendidikan Elektro, jika banyak kekurangan ataupun kesalahan kami mohon maaf. Untuk webinar kali ini saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.